Saya tuh pernah ya, bikin analisis gitu ya. Waktu itu saya bongkar hoax. Kemudian saya dibilang Pak, oh dasar itu cebong. Seolah-olah saya membela pemerintah karena saya bongkar hoax. Suatu ketika yang lain, saya bongkar analisis. Banyak kritikan kepada pemerintah kan, misalnya soal utang, soal macam-macam. Yang sebelah bilang, oh dasar kamu kadrun. Jadi orang yang sama dibilang cebong sekaligus kadrun. Kadrun. Mbak Alisa pernah nggak? Ya, Bapak. Lengkap itu. Nah ini kita punya datanya. Mungkin bisa, ini kan cangkruan ada layar tancap ya. Ada bisa liatin nggak data saya? Nah, tadi udah saya kirim itu grafiknya. Panitia ada? Oke. Tadi yang sudah saya siapkan itu. Tadi dia udah disiapin. Mas Fahmi yang siapkan. Disiapkan tapi belum dilaksanakan. Oke, kalau nggak betul. Ada slide-nya boleh ditampilkan ya. Tadi, ya. Boleh ditampilkan. Jadi kisahnya gini. Cerita tentang cebong dan kampret itu sudah lama sejak 2 tahun, 3 tahun sebelum Pilpres. Nah ini, bagus sekali ini. Jadi ini menurut Scientific American, ini majalahnya Jawa Timuran ya. yang bikin polarisasi, perbedaan itu bukan platform, bukan Twitternya, bukan media sosialnya, tapi influencers. Yang bikin kita terpecah belah itu adalah influencers. Contohnya itu. Kadrun apa kirun itu? Ngomong kadrun. Ada satu ngomong, kamu cebong, kemudian diikuti sama followernya. Nah, lanjut, Cak. Halaman berikutnya. Nah, kita mau tahu itu. Ini data nih, nyuwun sewu sambil berdiri kita enak ya. Iya, enggak apa-apa. Boleh, Mas. Tahun 2017, 2019 sampai 2003. Jadi 2 hari yang lalu terakhir saya buat datanya itu. Kelihatan itu grafiknya, yang paling biru pertama itu cebong. Pertama kecil 2017 terus naik, puncaknya pas April, Pilpres 2019. Pas April. Cebong gitu kan, kemudian cebong serang. Dilawan sama apa? Kampret. Pinter-pinter, netizen itu pakai istilah itu, cebong dan kampret. Ceritanya dari mana? Oh itu ceritanya panjang. Nah, begitu selesai Pilpres, April kan turun ya, selesai turun. Kupikir selesai, ternyata enggak, muncul lagi baru, kadrun. Oh kadrun, mulai bulan apa itu, awal Januari ya 2020 sebelumnya, naik tinggi kadrun. Sampai sekarang enggak berhenti-berhenti. Ya, yang di bawah itu, yang cebong, itu masih ada. Nah tadi Prof. Hendri tadi sebut juga soal buzzer ya Prof ya. Buzzer RP, buzzer yang dibayar. Itu juga tinggi itu di bawah gitu. Nah ini ya kira-kira, mogok lanjut ya. Menjelang Pilpres pemilu 2024, halaman berikutnya. Itu kita lihat 6 bulan yang lalu seperti apa. Ya, lanjut halaman berikutnya. Ini total dulu. Betapa besarnya datanya, sampai yang paling tinggi kadrun itu 5.500.000 sejak saya punya data itu. Kemudian cebong 5 jutaan, orang ngomong percakapannya itu ya. Dan itu bisa dibayangkan ini hanya di Twitter tok, Cak. Twitter aja. Baru Twitter tok ini. Ya, belum Facebook, belum YouTube. Instagram, YouTube, makin ramai lagi. Belum di WhatsApp. Tapi WhatsApp itu kita nggak bisa monitor. Ayo lanjut Cak, halaman berikutnya. Ya, yang berikutnya. Nah ini, kita lihat kira-kira menjelang 2024 kayak apa. Kita ambil data 6 bulan terakhir aja ya. 6 bulan, dari September, Oktober, November, Desember sampai Februari. Ternyata masih tinggi. Itu sempat turun 50%, tapi jangan happy. Karena itu turunnya temporer. Bulan depan kalau sudah mulai ada itu calon-calonnya sudah terpilih, mulai muncul lagi. Mulai muncul lagi percakapannya. Oke, lanjut lagi Cak. Halaman berikutnya. Nah ini, siapa yang paling rame, kenceng-kencengan gitu. Dalam 6 bulan terakhir, kenceng-kencengan. Kampret, cebong, kampret, kadrun, buzzer RP. Buzzer. Nah, penyebutan kadrun itu paling besar dilawan sama cebong. Ini sebutan-sebutan yang memecah belah. Ya, lanjut lagi ya, kita lanjut halaman berikutnya. Nah itu Rizky 3 dimensi. Lanjut Mas. Aduh. Jadi ini halaman yang terakhir ini bagus sih, coba ditampilkan. Ya, ditampilkan yang belakang. Habis ini lanjut. Nah ini oke. Dampaknya apa Cak? Itu ternyata itu kelompok-kelompok pendengung kadrun itu saya lingkarin itu ya. Itu ada orang-orang, kalau Prof. Hendri tadi bilang ini akun nggak ada wajahnya. Wajahnya kadang-kadang asli, kadang-kadang enggak. Laki-laki tapi wajahnya perempuan. Atau wajahnya kadang cicak, buaya atau apa kayak gitu, enggak jelas.
Dan dia istilahnya akun anonim, dia tuh memecah belah. Followernya banyak, dibuat rame. Akhirnya apa? Kita terbawa antara cebong dan kadrun. Karena ini dilakukan terus-menerus sejak lebih dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, masyarakat kita terpecah. Jadi pokoknya yang mereka antri pemerintah disebut kadrun. Ya. Kemudian mereka yang mendukung pemerintah disebut cebong. Cebong. Saya kena dua-duanya. Menguasai berarti. Nah yang terakhir bagaimana kita menghadapi ini paling penting Cak ya. Ya. Nah ini ada ini, sedikit pakai bahasa Jawa Timuran ya gak apa-apa. Oke. Bahaya Timuran. The science of viral content. Apa yang membuat emosi kita, konten-konten kita itu bisa menyebar. Ada konten yang negatif. Tadi kan contohnya cebong, kadrun, kampret itu biasanya mereka negatif. Suka menyerang, suka jelek-jelekin. Itu enggak, itu viral tapi kurang. Masih kalah viral dibanding yang bagus-bagus. Joy, itu seneng. Interest, kita suka apa ini? Ya. Terus kemudian anticipation, harapan. Ya, mudah-mudahan Jawa Timur bagus, kayak gitu ya. Trust, kepercayaan. Nah itu contoh saya ngasih contoh satu. Jadi ada turis yang pura-pura sakit tuh di Bali. Ya, kemudian kalau sakit minta tolong itu mau dipijit, dia nggak punya duit, bilang nggak punya apa-apa, tapi dipijit juga dan dikasih minum juga sama orang Bali. Terus setelah itu kemudian dia berdiri, padahal dia nggak sakit, dikasih 5 juta. Ini contoh kebaikan. Dan ditunjukin apa? Kebaikan orang-orang Bali. Nah ini jauh lebih viral dibanding konten-konten cebong kampret tadi. Dia punya peluang untuk mempengaruhi besar juga. Mempengaruhi besar, maka di sini kita punya potensi yang sangat besar untuk melawan cebong dan drone dengan cara yang share yang bagus baik. Yang baik. Kira-kira Yang itu. simpati. Yang simpati di WA, di mana-mana. Share yang baik-baiknya. Ya. Kuncinya di situ. Enggak usah terpengaruh sama polarisasi sama yang tadi, Yang influencers cebong, tadi. ya. Kira-kira gitu, Cak. Sip, tepuk tangan buat Mas Fahmi. Ini saya kira menarik.